Ya, selamat pagi anak-anak semua. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang sama-sama kita hormati penyelenggara Buddha Kabupaten Kepulauan Meranti Bumitawati SAG yang berkat judul karma baiknya bisa hadir di sini pada hari ini. Ya, kita sudah merencanakan bertemu dengan ibu untuk memberikan bimbingan sudah jauh-jauh hari dari bulan Januari. Tapi karena kesibukan dan jodoh karma yang belum matang, sehingga baru sampai hari ini kita bisa bertemu. Semuanya berkat ikatan jodoh karma. Nah, itulah ajaran Sang Buddha. Ya, jadi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa kepada Tuhan. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Segala puja dan puji bagimu, kami panjatkan kepadamu, Tuhan yang Maha Esa, Sahara yang menjadi sumber kebijaksanaan. Panjatkanlah kebijaksanaan-Mu hari ini kepada kami. Semoga berkat pancarlah sinar dharma-Mu selalu berkesinambungan dalam pikiran dan cobaan dan perbuatan. Semoga sinar dharma-Mu selalu menuju kami dari kegelapan ke cahayaan terang. Sadu, sadu, sadu. Dengan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Sebelumnya mari kita mengajukan doa agung kita. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Maitreya Buddhaya. Namo Maitreya Buddhaya. Baca doa. Baca hal. Yang sehat adik-adik? Semangat. Kalau masih semangat coba semuanya berdiri lagi. Ibu bilang semangat pagi. Adik-adik bilang pagi, pagi, pagi. Yes. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Belum semangat semuanya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke. Sekarang supaya kita tetap semangat, kita kok siswa Buddha dulu ya. Kita kok siswa Buddha, nanti agamaku Buddha, kitabku Tripitaka, tujuanku Nibbana, sahabatku Kalyanamita. Oke, gitu ya. Oke? Yes. Bisa? Yes. Ya, terakhir. Oke. Tepuk siswa Buddha. Agamaku Buddha. Kitabku. Tripitaka. Tujuanku. Nibbana. Sahabatku Kalyanamita. Yes. Oke, mulai. Tepuk siswa Buddha. Agamaku Buddha. Kitabku. Tripitaka. Tujuanku Nibbana. Sahabatku Kalyanamita. Yes. Oke, tepuk tangan buat kita. Tadi sudah berdoa ya, berdoa itu wujud dari bentuk. Kita berdoa, sembahyang itu bentuk apa? Bentuk rasa syukur, rasa bakti pada Tuhan yang Maha Esa, pada Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Makanya kita berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan. Kita datang ke wihara untuk sembahyang, kita poso, kita baca parita, kita meditasi, itu bentuk dari rasa bakti. Nah hari ini adik-adik dapat pelajaran yang spesial nanti karena ibu datang ke sini membimbing adik-adik berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan. Bagaimana sih penerapan nilai-nilai luhur
Pancasila ya, dalam mewujudkan jiwa nasionalisme pada bangsa, dan juga bagaimana kaitannya dengan ajaran Buddha. Nah, nanti akan dikupas hari ini. Ini berkah yang spesial, ada 3 berkah. Berkah yang pertama bertemu dengan ibu, berkah yang kedua dapat belajar dharma sama-sama, dapat tambahan ilmu, dapat tambahan wawasan. Ada nanti yang berkah yang ketiga, enggak ibu sebutkan dulu, nanti langsung aja ya. Oke, siap ya? Ya. Kenalkan belum nama ibu? Udah disebutkan, tapi belum dikenalkan. Belum dikenalkan sama Lose ya. Oke, nanti kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kalau nggak kenal nanti ibu datang ke sini adik-adik lihat diam aja nggak menyapa ya kan? Kan nggak kenal ya. Tapi kalau udah kenal, nah itu Bu Meta, jadi mau menyapa. Ya, kalau nggak kenal selamanya, kalau selamanya nggak akan sayang ya. Nama saya Bu Meta, PSAG, Sarjana Alam Gaib. Nah, alam gaib bukan apa ya? Sarjana agama ya, agama Buddha. Ibu agamanya Buddha. Jadi orang Jawa. Ya, itu asli dari Jawa, Jawa Tengah. Dari Jepara ya, kelahiran ibu di Jepara. Siapa pahlawan nasional emansipasi wanita di Jepara? Ada yang tahu? Hah? Nggak ada yang tahu ya? Siapa tadi ibu dengar di ujung? Siapa nak? Ayo, siapa? Ada lagunya juga loh, 21 April peringatannya. Siapa nak? Ibu Kartini. Iya, 100. Ini kan ada lagunya ya. Ibu kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Ada yang hafal lagunya? Ada yang hafal? Ya, itu lagu nasional yang harus hafal ya. Ibu di kantor Kementerian Agama sebagai penyelenggara agama Buddha. Nanti di Jalan Bulak. Nanti kalau adik-adik ada ke Selat Panjang yang lulus SMP mau sekolah di SKM, tahu nanti Jalan Bulak. Ya, di kompleks. Saya tahu udah pernah ke sana. Nah, udah pernah, sudah tahu ya. Kompleks perkantorannya. Hari ini Ibu akan berbagi dengan adik-adik tentang wawasan kebangsaan, ya, tentang wawasan kebangsaan. Adik-adik tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Ada yang hafal lagunya Indonesia Raya? Siapa yang nggak hafal? Nah, saat menyanyikan Indonesia Raya, adik-adik sikapnya harus tegak sempurna. Tidak boleh ada yang pegang pensil di sini. Nggak boleh ada yang main HP. Nggak boleh kalau nyubit kawannya samping kiri kanan, nggak boleh juga, ya. Ingat adik-adik ya, saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus sikapnya harus tegak sempurna. Ayo maju. Saat kita ada upacara bendera atau hari kemerdekaan, kita kan ada menghormat bendera merah putih ya. Kita menghormat bendera merah putih. Coba ada 3 anak lagi praktek mau menyanyikan Indonesia Raya. Satu dirijen, coba sini lah. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
menghormati perjuangan pahlawan. Untuk menghormati perjuangan pahlawan. Siapa? Siapa namanya? Vincent. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oke, benar sekali. Kenapa kita harus menghormati Sang-Saka Merah Putih? Untuk menghormati jasa para pahlawan kita yang telah berjuang, ya, gugur, mengorbankan nyawanya untuk merdeka. Merdeka dari siapa, Nak? Belanda. Jadi kita merdeka. Untuk mengibarkan Sang-Saka Merah Putih itu butuh perjuangan yang luar biasa. Taruhannya nyawa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita untuk mengibarkan Sang-Saka Merah Putih. Dan hasilnya sekarang ini adik-adik bisa merdeka, bisa belajar dengan nyaman, ya kan? Dengan belajar dengan tenang. Kalau zaman dulu belajar gini nggak ada, ya kan? Nggak ada yang belajar. Rasa was-was, ketakutan tuh muncul karena takut nanti ada bom datang, ya kan? Takut nanti tiba-tiba ada pembunuhan, ada serangan dari penjajah, bahkan makan nasi aja dulu nggak bisa. Ya. Makanya sekarang adik-adik harus bersyukur. Ya. Karena itulah saat kita upacara, adik-adik harus benar-benar menghayati, terus fokus. Ingat perjuangan pahlawan kita. Makanya merah putih dikibarkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sungguh-sungguh, itu benar-benar kita hayati. Tidak hanya sekedar menyanyi. Ya, makanya harus fokus. Kadang-kadang nyanyi Indonesia Raya tapi malah tangannya main-main, ya kan? Sikapnya nggak tegak sempurna. Kita harus benar-benar tumbuhkan jiwa nasionalisme kita, ya, karena kita tinggal di Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Ya. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini kenapa kita harus cinta Indonesia? Inilah keragaman Indonesia, adik-adik. Ya, ada berapa pulau di sini? 5. Pulau yang ada di Indonesia itu ada 17.504 pulau. Nah, ini, ya. Ini ada pulau kecil-kecil. Ya, kalau ini kan pulau besarnya aja, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Irian Jaya, ya kan. Pulau yang ada di Indonesia 17.504 pulau. Penduduknya berapa? 267 juta jiwa, ya, banyak banget ya. Suku bangsanya berapa? 1.340 suku bangsa. Nah, di sini juga ada banyak macam suku. Ada suku Jawa, ada suku Tionghoa, ada suku asli, ya kan? Ada suku Batak, ada suku Minang, ya kan? Nah, ini ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Terus ada bahasa daerah berapa? 652, banyak banget ya. Nah, kalau di sini semuanya ngomong bahasa daerah, kira-kira gimana? Misalnya, yang satu ngomong Hokkien, satu ngomong bahasa asli, satu ngomong bahasa Batak, satu ngomong bahasa Minang, apa yang terjadi? Pusing ya, kacau ya. Nggak paham kan ya. Nah, kalau adik-adik ngomong Hokkien ibu juga nggak paham, ya kan? Kalau ibu ngomong Jawa kalian nggak paham juga. Makanya ada bahasa yang mempersatukan kita. Apa itu? Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, siapa yang hafal Sumpah Pemuda? Ayo maju depan. Ayo, siapa yang hafal Sumpah Pemuda? Itu nanti yang mempersatukan kita dari keragaman Indonesia ini. Siapa yang hafal Sumpah Pemuda, Nak? Amira. Kalian hebat, kalian bisa. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Putri Indonesia mengaku yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bahasa Indonesia. Ya, bisa adik-adik? Dan tapi kita tinggalnya di
Indonesia. Di tanah air Indonesia. Ya, tanah kita, rumah kita di tanah air Indonesia. Maka kita harus bangga, kita harus cinta dengan tanah air kita. Ya. Terus yang kedua, kita ini tinggal di bangsa Indonesia. Ya, walaupun ada yang dari Tiongkok, tapi kita tinggal di Indonesia. Makanya status di KTP WNI, warga negara Indonesia. Kita tinggal di negara Indonesia, jadi berbangsa Indonesia. Ya, walaupun berbeda suku, agama, ras, keturunan, kita tetap satu di tanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan bahasa persatuan inilah yang menyatukan kita. Ya, dan ketika belajar di sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh bahasa masing-masing daerah, ya, karena itu bahasa yang menyatukan kita, ya. Paham ya adik ya? Oke, lanjut, ini komitmen kebangsaan. Nah ini, ya, ada banyak tadi ya, banyak. Nah ini proklamasi kemerdekaan. Ini juga komitmen kebangsaan. Selain Sumpah Pemuda, komitmen kebangsaan kita adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus yang merupakan sumber hukum dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang hafal proklamasi? Ada yang hafal proklamasi, nah? Naskah proklamasi. Ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Siapa membacakan naskah teks proklamasi ini, nak? Insinyur Soekarno. Udah 2 kali menjawab ya, nak. Siapa namanya, nak? Siapa? Brian. Mantap sekali ya. Bapak Soekarno itu? Siapakah Bapak Soekarno? Presiden pertama di Indonesia. Benar sekali ya. Bapak Soekarno adalah presiden pertama kali di Indonesia. Wakilnya Hatta, Muhammad Hatta. Makanya atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini juga harus hafal ya, jangan sampai nggak hafal ya, nak ya. Ini sejarah loh. Dulu waktu ibu sekolah ada namanya PSPB, ya. PSPB itu sejarah bangsa ya. Jadi harus hafal, seperti ini harus hafal. Ada P4, ada PMP, ya, pendidikan moral Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu harus hafal semuanya. Nah, ini landasan ideal negara kita itu Pancasila, ya. Pancasila di sini ada 2 Pancasila ya. Kita punya 2 Pancasila. Nah, kita punya 2 Pancasila. Kok bisa, Bu? Pancasila yang pertama apa? Pancasila Buddhis. Itu sebagai dasar dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Buddha. Ada Pancasila Buddhis. Yang kedua, kita punya Pancasila dasar negara, ya. Pancasila dasar negara. Falsafah bangsa. Nah, ini rumusan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Yang pertama apa? Bahasa Esa. Yang kedua? Yang ketiga? Dibacakan, jadi harus hafal. Tetapi di sini tidak harus hafal saja, kita juga harus mempraktekkan. Bagaimana cara mempraktekkan ketuhanan yang Maha Esa? Bagaimana? Kita sebagai siswa Buddha, kita sebagai generasi bangsa, ya, calon-calon generasi
generasi bangsa. Bagaimana cara mempraktekkan nilai-nilai luhur Pancasila ini? Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Pak Karno ada lagu ini enggak yang apa? Yang lagu profil Pancasila. Satu contoh praktek ketuhanan Yang Maha Esa, sebelum belajar kita berdoa. Kita beribadah ke wihara. Di sini sudah ada wihara di Songde. Ya, wiharanya udah besar ya. Tinggal peresmian itu. Jadi nanti ketika wihara udah diresmikan, adik-adik ya jangan lupa untuk ke wihara ya sayang. Jangan wiharanya besar, nanti adik-adik malas ke wihara. Kesana aja nggak pernah. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Salah satunya kita melaksanakan ibadah. Di mana kita ibadah? Kalau kita agama Buddha di wihara atau di cetia. Ya. Sebagai umat beragama, selain melaksanakan ibadah, kita juga harus berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sebelum belajar, adik-adik berdoa. Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum berangkat sekolah, supaya kita mendapatkan berkah, keselamatan, kebahagiaan, ya, lahir dan batin. Itu salah satu caranya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana caranya sayang? Kita harus saling tolong menolong, saling membantu pada sesama, ya. Ada 4 sifat luhur dalam diri kita yang harus kita kembangkan sesuai dharma. Apa itu 4 luhur? Yang pertama ada catur paramita, 4 sifat luhur. Nanti ada di sini. Yang pertama yang mana? 4 sifat luhur. 4 sifat luhur ada di sini Pak. Turunkan. 4 sifat luhur. Apa yang pertama? Ayo SMP dan belajar. Kawanku, tahukah kamu apa artinya catur paramita? Sifat yang luhur, sifat yang mulia. Ada 4, semua jumlahnya. Itu harus nyanyi dulu nih. Kalau meta apa? Cinta, kasih, karuna, kasih sayang. Nah ini Pak. Mudita itu simpati, UPK hati seimbang. Nah itu lagunya ya. Jadi yang pertama apa? Yang harus kita kembangkan meta. Tapi bukan ini ya. Ini Bu meta. Ya, kalau ini sifat luhur ya, tapi ibu kesini juga dengan penuh cinta kasih buat adik-adik. Makanya walaupun libur, ya ibu, Pak Torno, Pak Suryadi sama-sama meluangkan waktu sama Lose siapa namanya di belakang? Lose Riki ya, kita sama-sama meluangkan waktu untuk adik-adik semua. Karena ada cinta kasih pada adik-adik semuanya. Demi kami semua saling menyayangi. Meta di sini cinta kasih yang universal, ya, cinta kasih yang tanpa batas. Seperti cinta kasih seorang ibu yang melindungi anaknya, ya, anak tunggal. Makanya ada pepatah kasih ibu sepanjang masa, ya, karena cinta kasih seorang ibu tidak terbatas. Cinta kasih universal di sini juga cinta kasih yang terbatas kepada semua makhluk. Makanya kalau di ajaran Buddha ya adik-adik ya, menginjak semut aja bisa kita jangan. Karena cinta kasih di sini cinta kasih untuk semua makhluk, ya, semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, tapi semua makhluk. Maka doa dalam agama Buddha selalu diakhiri sabe sata bawantu subhata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Kita selalu begitu. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Ya, itu harus kita kembangkan. Makanya adik-adik juga harus mengembangkan praktek ini sebelum tidur ya, 5 menit aja sebelum tidur. Sambil berbaring, tarik nafas panjang 3 kali, ucapkan dalam hati. Semoga semua makhluk hidup bahagia.
Semoga semua makhluk hidup bahagia berulang-ulang selama 10 menit. Ya. Kita semuanya di sini makhluk tidak? Kita semuanya makhluk. Orang tua kita makhluk tidak? Kakak kita, saudara kita, teman kita, guru kita, musuh kita, binatang kesayangan kita. Kita doakan semuanya hidup bahagia. Dengan sering mengulang-ulang dalam hati kita, semoga semua makhluk hidup bahagia. Maka cinta kasih itu akan berkembang dalam diri. Kebahagiaan juga akan terwujud dalam diri kita, keluarga kita, anak saudara kita, bahkan orang-orang yang membenci kita. Ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, kita panjatkan cinta kasih. Makanya dalam ajaran Buddha juga diajarkan bahwa kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Itu ada dalam agama. Inilah cinta kasih universal meta tadi. Dengan pancaran cinta kasih yang tanpa batas ini akan menembus pada orang-orang yang tidak suka dengan kita, mereka akan mulai bisa luntur kebenciannya ke kita. Ya. Dan mereka juga kita akan bisa saling memaafkan dan saling menyayangi. Yang kedua sifat karuna. Ini gambarnya apa ya karuna? Bantu sesama. Ya, ayo kita bantu sesama. Berarti di sini karuna objeknya orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Ada objeknya, jadi tumpul belas kasihan kita. Misalnya ada nenek tua mau menyeberang jalan. Kasihan tuh nenek tua. Jalannya pasrahnya banget. Yuk saya bantu nyeberangkan. Nah kita bantu nyeberangkan, suruh berhenti dulu motornya, kita tuntun. Yang tahu tuntun ya. Kita pegangin tangan nenek itu, kita seberangkan. Itu juga sudah karma baik loh. Karma baik melalui pikiran, karma baik melalui ucapan. Kan adik-adik ngomong dengan ramah. Ayo nek, saya seberangkan. Itu juga karma baik melalui ucapan. Ada niat baik untuk membantu. Karma baik melalui pikiran, karma baik melalui ucapan, juga karma baik melalui perbuatan. Ya, kayaknya sepele adik-adik, tapi adik-adik sudah melakukan 3 kebajikan luar biasa. Karma baik melalui pikiran, karma baik melalui ucapan, karma baik melalui perbuatan. Hanya dengan menyeberangkan nenek yang berjalan. Ya, apalagi dengan kebajikan-kebajikan yang besar. Misalnya kita sama-sama waktu ada kawan kita sakit, kita sama-sama kita tengok sama-sama, ya kan? Kita membantu ada bakso, ya pembagian sembako, kita membantu sama-sama saudara kita, itu sudah bentuk belas kasih atau karuna. Yang ketiga, apa ini ya? Kita, kabarnya apa? Yang sedih, ada kawan lagi yang satu menghibur. Jadi apa nih maksudnya? Siapa yang bisa menerangkan? Mau kita di sini apa maksudnya? Pak sayang, kawannya kenapa? Kawannya sedih. Terus yang satu lagi kawannya menghibur ya, supaya kawannya tidak sedih. Berarti di sini mudita itu apa? Simpati. Kita harus menumbuhkan rasa simpati kepada kawan kita. Ketika kawan kita senang, kita turut merasakan bahagia SMS. Tapi jangan senang melihat kawan susah ya. Sama-sama SMS kan? Senang melihat susah. Susah melihat senang. Jangan melihat kawan kita susah, kita senang. Kawan kita senang, malah kita susah. Jangan kawan kita dapat juara, kita malah cemberut. Nah, saya pernah tanya kemarin, waktu saya pembinaan ke daerah lain. Adik-adik, ketika kawan kalian mendapatkan juara, bagaimana perasaan kalian? Coba, bagaimana perasaannya? Senang, benar? Semuanya senang di sini? Senang ya? Benar ya? Tapi ada satu anak yang menjawab saat itu. Enggak, dia bilang gitu. Saya enggak senang bu, gitu. Kenapa sayang? Kenapa enggak senang? Karena saya enggak dapat juara katanya. Kenapa enggak dapat juara? Karena nilai agamanya kosong. Jadi harusnya dia dapat juara. Karena nilai agama kosong, nilainya kan berkurang. Jadi dia sedih melihat kawannya dapat juara, jadi dia sedih. Ya.
Gitu. Jadi di sini adik-adik di sini beruntung. Adik-adik bisa belajar agama. Ada Loso yang mengajar agama ke sini. Walaupun jauh. Rumahnya di mana sayang? Rumahnya di mana? Jauh. Oh, dekat sini. Semangat ya. Harus semangat. Karena ibu datang ke sini semangat kok ya. Jadi adik-adik harus semangat, oke? Adik mau Dita ya, kita harus senang melihat kawan kita senang. Ketika ada yang dapat juara, kita harus mengucapkan selamat yang dapat juara. Tetapi di sini harus memotivasi diri kita supaya kita juga dapat juara. Tapi kita juga harus mengucapkan selamat kepada kawan kita. Kita turut bahagia melihat kawan kita bahagia. Ketika melihat kawan kita sedih, dia banyak masalah, ya, dia cerita gitu ya. Saat kawan kita cerita, kita juga harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, jangan asik main HP ya. Nah, nanti kalau ketika ada sahabat kita, tadi kan sahabatku Kalyanamita, gitu ya, ditepuk siswa Buddha tadi. Apa tuh Kalyanamita? Apa Kalyanamita? Kalyanamita itu sahabat yang baik ya, bahasa Buddhisnya Kalyanamita. Sebagai sahabat yang baik, ketika ada kawan kita yang sedih, dia curhat, kita juga harus mendengarkan dengan sepenuh hati. Nah, kawan kita ya, ketika dia cerita, tetapi kita hanya dengarkan gitu aja, nggak dengan sepenuh hati, maka kawan kita juga sedih, ya. Jadi nggak membantu. Makanya Mudita di sini, ketika kawan kita sedih, kita juga pun merasakan kepedihan. Paling tidak kita bisa menenangkan hatinya, walaupun nggak bisa menyelesaikan masalahnya secara langsung, tapi kita bisa menenangkan hatinya, bisa sedikit mengurangi beban koordinasi. Begitu pula ketika adik kita sedih, jangan malah diejek sebagai kakaknya, sebagai abangnya, ya kan? Ketika adik kita sedih, kita harus menghiburnya supaya adik kita sayang juga dengan kita. Ya. Kadang gitu ya, kalau sesama saudara malah saling mengejek, adiknya menangis malah diejek gitu ya. Ada yang gitu? Semoga di sini nggak ada. Kalau ada nanti dirubah. Ya, harus tumbuhkan cinta kasih sayang, simpati kita harus tumbuhkan dari dalam diri kita. Kita terapkan di keluarga kita, pada sanak saudara kita, pada kawan-kawan kita, dan juga pada masyarakat. Yang ketiga sekarang, ada mengontrol ya Pak teman? Ada mengontrol kan? Ada kok itu. Ada. Kenapa? Seimbang ya, sama-sama berat ya. Di sini seimbang ya. Kalau nggak seimbang akan tumbang. Nah, maksudnya apa di sini? Kenapa kita harus punya ini? Coba, siapa bisa menjawab? Kenapa kita harus punya hati yang seimbang? Adik-adik, misalnya, siapa di sini yang punya HP? Siapa yang punya HP, sayang? Ya. Semuanya punya? Adik-adik, ketika HP adik-adik tiba-tiba hilang atau jatuh pas naik motor misalnya ya, apa yang adik-adik rasakan? Panik ya? Ya panik. Apa lagi? Panik, sedih. Kalau ini ketika HP hilang, kalau nggak usah sedih lah Bu, nanti bisa minta ke mama lagi, dan lebih mahal lagi dapatnya gitu ya. Nah, adik-adik dalam hidup ini tidak kembali. Saat ini adik bahagia, belum tentu 2 jam, 3 jam nanti bahagia. Nah, sekarang nanti ada yang tanya. Nah, ketika nenek meninggal bagaimana rasanya nanti? Sedih ya, sedih ya. Ya, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ya, nanti kita tidak sedih. Tapi kita bisa menangis berhari-hari, apalagi kalau itu orang tua kita, ya, orang yang paling dikasihi. Dalam hidup ini tidak pasti ada. Hidup ini tidak kekal. Saat ini kita bahagia, 2 jam lagi mungkin kita bisa sedih, kita bisa panik, kita bisa galau, ya, karena perasaan kita juga berubah. Begitu pula kehidupan kita akan mengalami perubahan. Adik-adik tidak selamanya muda, remaja terus, dan perubahan itu pasti akan terjadi dalam diri kita. Kita juga nggak pasti. Diri kita
juga mengalami perubahan anicca. Makanya tadi dalam lagunya kan semua karena anicca. Maka jadikan Dhamma sebagai pembimbingmu. Tadi kan jadikan Dhamma pelindungmu gitu ya, pembimbingmu ya. Karena semuanya adalah anicca, tidak kekal. Karena itulah maka kita harus punya hati yang seimbang. Ketika kita memahami hukum kesunyataan bahwa segala sesuatu yang tidak kekal, segala sesuatu yang terjadi karena adanya hukum karma, hukum sebab dan akibat. Setelah kita memahami ajaran Buddha, maka kita memiliki hati yang seimbang, UPK. Nah, ketika HP hilang, ya kita juga sedih, boleh sedih, tapi nggak boleh berlarut-larut sampai ngamuk-ngamuk, sampai marah ke orang tua, sampai ngambek, tidak boleh. Apalagi sampai menuntut ke orang tua minta HP baru yang mahal, kasihan orang tuanya. Sudah jauh-jauh capek, boleh sabu, ngolah karet, ya kan? Untuk biaya hidup, karena HP hilang jatuh kita yang lengah, orang tua juga yang perempuan tidak boleh. Ya, anak yang baik nggak boleh seperti itu ya sayang. Oke, inilah yang harus kita miliki, 4 hal. Ya, kalau kita memiliki hati yang seimbang, maka segala sesuatu perubahan yang terjadi dengan kita akan segera cepat menyadarinya dan bisa menenangkan hati kita. Siap? Paham ya? Oke, ini 4 hal yang kita tenangkan. Selanjutnya sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini bagaimana cara mempraktekannya? Apa nak cara mempraktekannya apa? Persatuan Indonesia. Kita harus ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu dalam pada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka persatuan Indonesia disinilah kita harus menumbuhkan kerukunan. Kerukunan dengan siapa? Kerukunan dengan pertama dari keluarga, sahabat, saudara, kepada semua teman yang berbeda agama, kepada saudara kita yang berbeda agama, kita harus rukun, saling menghormati, saling menghargai. Terus rukun kepada keluarga bersama agama kita. Yang kedua rukun dengan semua sahabat, teman-teman kita, masyarakat yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga rukun dengan pemerintah. Nah ini zaman kerajaan Majapahit adik-adik. Bhinneka Tunggal Ika itu ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini kerajaan Buddha. Ya, waktu itu zaman Hindu Buddha. Inilah kerajaan Nusantara yang mempersatukan Nusantara. Ya, pertama kalinya. Nah, dulu dengan sebutan Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Siwa Buddha walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, tidak ada dharma atau ajaran yang mendua. Tidak ada dharma, ajaran kebenaran yang mendua. Nah, ini diambil slogannya menjadi Bhinneka Tunggal Ika sebagai slogan bangsa Indonesia untuk menyatukan Indonesia yang terdiri berbagai suku, agama, ras dan keturunan. Yang banyak tadi Ibu sebutkan tadi ya. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, dalam agama Buddha juga menjelaskan tentang kesejahteraan suatu bangsa. Ya, disinilah untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan. Yang pertama tadi sering berkumpul mengatakan musyawarah. Ya, ada dalam Pancasila juga tadi ya. Musyawarah mufakat nanti dalam musyawarah mengutamakan untuk mufakat. Ini juga ada dalam ajaran Buddha ada. Itu di Maha Parinibbana Sutta. Supaya adik-adik juga tahu. Tadi kan disebutkan ya, Kitaku Tripitaka. Ya, ini bagian dari Tripitaka. Maha Parinibbana Sutta. Tiga Nikaya 2.16 ya. Buddha memberikan nasihat kepada Patih Wasakara di Bukit Gijaguta, Rajagaha tentang 7 syarat kesejahteraan suatu bangsa. Buddha juga mengajarkan
ada dalam Tripitaka ya, supaya adik-adik tahu juga gitu ya kan. Yang ketiga tadi menetapkan peraturan baru dan meneruskan peraturan lama. Ada aturannya. Maka di Indonesia ada namanya undang-undang. Undang-undang yang tertinggi apa? Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu undang-undang yang tertinggi. Ini juga ada dalam ajaran Buddha menetapkan peraturan baru, meneruskan peraturan lama. Itu ada aturan mengatur dalam suatu bangsa. Menunjukkan rasa hormat dan bakti pada orang yang lebih tua. Terus juga menghormat kepada orang yang lebih tua, orang tua kita ya, yang sangat berjasa pada kita semua, yang melahirkan kita, yang merawat kita dengan penuh kasih sayang hingga kita semuanya bisa berada di sini ya, sehat sampai sekarang ini karena jasa orang tua kita. Juga kepada guru kita harus terima kasih, bersyukur, menghormat, karena tanpa guru kita semuanya tidak akan bisa seperti ini ya. Bahkan membaca menulis pun kita nggak bisa kalau tanpa adanya bimbingan dari guru kita ya. Maka guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, walaupun jasanya luar biasa ya. Terus melarang terus adanya penculikan terhadap wanita dan keluarga. Kita harus melindungi harkat martabat wanita juga anak-anak. Itu juga ada ya, di Indonesia ada hak untuk perlindungan anak dan perempuan. Terus lagi menghormati tempat suci. Kita harus menghormati tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah ya. Makanya di sini kalau ada tempat suci kita juga harus menghormati, menghargai ya, menjaga, merawatnya. Nggak boleh ada tempat suci dibawa, nggak boleh ya. Itu sudah melanggar undang-undang itu namanya ya. Ada undang-undang 45 di pasal 29 ayat 2 ya, negara menjamin kebebasan penduduk untuk menganut agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Yang ketujuh, menghormat orang suci dan para rohaniwan, menghormati jasa, termasuk jasa guru agung kita Sang Buddha tadi. Makanya kita juga menghormat pada Buddha. Sebelum kita mengawali kegiatan, kita berikan penghormatan pada Tuhan, kepada Buddha sebagai guru agung kita ya. Terus kita harus menghormati para tokoh agama. Jadi adik-adik nanti kalau di sini sudah ada wihara, ada rohaniwan datang, kita juga harus menghormati. Jangan nanti ada pandita ceramah kita asik ngomong sendiri, ya. Kita harus menghormati. Di sini juga mengajari ya bagaimana penghormatan dalam agama juga. Misalnya dengan bersikap anjali, tapi di sini dengan ketulusan hati kita, ya. Atau kita begini itu juga betul masalah. Nah di sini juga diajarkan di etika, di ajaran Maitreya Pak Taman ya. Ketika ada guru atau dosen dengan kita mengatakan salam saja, ya kan. Terus misalnya ada ganti ada ibu yang kita juga bisa memahami budaya, itu juga salam penghormatan. Nah, adik-adik nanti kalau keluar kota, ya ada ketemu kawan yang lain ucapkan Amitofo, itu juga salam penghormatan. Ya, Namo Amitofo itu terpujilah Buddha Amitabha. Namo Budaya terpujilah Semua Buddha. Namo Maitreya Budaya terpujilah Buddha Maitreya. Namo Sayang Adi Budaya terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Adik-adik harus paham dikit-dikit bahasa itu ya. Saya kan nanti agama Buddha nggak paham bahasanya. Dikit-dikit ya apa-apa pelan-pelan. Ya. Nah, ketika setelah berdoa, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua aku hidup bahagia. Kita ucapkan sadu, sadu, sadu. Nah, yang keempat ya, sila keempat ya. Sila keempat apa? Ya. Intinya sila keempat di sini semua itu harus ada musyawarah mufakat. Dalam mengambil keputusan itu ada musyawarah mufakat. Ini juga dijelaskan dalam ajaran Buddha tadi. Bertemu, berkumpul, adakan musyawarah. Itu untuk menunjang adanya keharmonisan. Misalnya di sini mau mengadakan kegiatan. Ayo nanti Wesak kita adakan Wesak bersama. Ya, di sekolah ini. Di sini dibentuk panitia. Karena kalau ada panitia ada yang bertanggung jawab. Supaya tujuan kita dalam menjalankan Wesak bersama tadi berjalan lancar, maka kita harus ada ada pertemuan, membentuk panitia, dibagi tugasnya, dibahas sama-sama, dijalankan sama-sama. Itulah contoh penerapan dari sila keempat. Karena dalam suatu organisasi, dalam suatu untuk kegiatan kita juga harus ada kebersamaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
musyawarah mufakat tadi. Oke? Paham ya? Yang singkat aja Ibu jelaskan. Terus lanjut yang kelima apa? Indonesia adil. Nah, jadi di sini penerapannya bagaimana, Nak? Tanya A diberikan HP, tapi yang anak SD enggak. Kira-kira gimana? Adil. Ya. Bisa di sini membedakan bagaimana adil atau enggak? Adil di sini tidak harus sama, tetapi sesuai dengan ya. Begitu pula misalnya di sini juga gitu dalam penilaian belajar semuanya dikasih nilai 100 baik yang datang maupun enggak, adil enggak? Ini yang datang 23 dapat nilai 100, yang enggak datang dapat nilai 100 itu enggak? Tidak. Adil di sini tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kualitas, sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, di sini. Makanya adik-adik jangan nuntut nanti ya, misalnya yang adiknya, "Ma, itu abang dikasih 15.000, kenapa saya cuma 5.000?" Nggak boleh. Karena orang tua juga sudah mempertimbangkan, kan abang nanti harus beli bensin, terus pulangnya sampai jam 3, adik pulangnya jam 10 udah dijemput mama, ya, jadi nggak boleh protes, ya, ya dek ya, itu orang tua sudah mempertimbangkan itu, ya, oke. Nanti bisa dalam kehidupan secara langsung adik-adik akan menemukan pelajaran-pelajaran baru secara langsung, karena belajar Dharma itu tidak hanya secara teori tapi dalam praktek langsung, melihat orang tua berjalan, jalannya rame, spontan kita tunggu pulang asik, itu praktek Dharma, praktek secara langsung tadi yang dicontohkan. Begitu pula dengan kasus-kasus yang lain. Oke, Nak? Oke. Sekarang kita biar semangat Pancasila. Ini ke depan dulu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nanti jawabnya adik-adik juga salam Pancasila. Gitu. Ketika aku bilang salam Pancasila, adik-adik bilang salam Pancasila. Nah, terus lagunya gini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dijaga negeriku Indonesia, di denyut jantungku Pancasila, di dalam hatiku Indonesia, jiwa dan ragaku Pancasila. Ya semuanya berdiri, Nak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Tanya sekali lagi ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Di dalam hatiku Indonesia, di denyut jantungku Pancasila, di dalam hatiku Indonesia, jiwa dan ragaku Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Di dalam hatiku Indonesia, jantungku Pancasila, di dalam hatiku Indonesia.